Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Muzia. Dengan NIM 240105040303. Di sini aku ingin mengerjakan tugas diampu oleh Ibu Kamila Widiani Putri MAK. Di sini aku akan menjelaskan mengenai SPT tahunan. Yang pertama ada pengertian dari SPT tahunan. Surat pemberitahuan SPT tahunan adalah dokumen wajib yang digunakan oleh wajib pajak di Indonesia untuk melaporkan ataupun mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, harta, dan kewajiban yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Pada peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, SPT tahunan juga memiliki 4 tujuan. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas pajak. Yang kedua ada dasar kebijakan fiskal dan perencanaan APBN serta APBD. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan pembayaran. Yang keempat, ada pemenuhan kewajiban pajak. SPT tahunan juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada pelaporan. Yang kedua, ada penetapan pajak. Yang ketiga, ada pengawasan fiskus yang dilakukan oleh DJP. Mekanisme dari SPT tahunan ada 3. Yang pertama, ada official assessment. Artinya, pemerintah memiliki kendali penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, ada self-assessment, yang artinya wajib pajak mengurus pajaknya sendiri secara mandiri seperti pelaporan, pembayaran, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada withholding, yang artinya melibatkan pihak ketiga seperti pemberi pekerja ataupun badan usaha untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Yang mana di antara ketiga mekanisme tersebut di Indonesia sering menggunakan withholding karena dianggap lebih mudah dan praktis. Sistem pelaporan SPT tahunan bisa online dengan menggunakan Cortex, bisa juga offline dengan mendatangi kantor pajak terdekat ataupun kantor pos. SPT tahunan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada SPT tahunan pribadi, yang kedua ada SPT tahunan badan. Yang pertama kita akan membahas SPT tahunan pribadi. SPT tahunan pribadi adalah laporan pajak tahunan wajib bagi individu yang memiliki NPWP di Indonesia untuk melaporkan pendapatan dan kewajiban pajak selama 1 tahun pajak. Keterlambatan pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu pada tanggal 31 Maret. Subjek dari SPT tahunan orang pribadi yang pertama ada pengusaha, yang kedua ada karyawan tetap, yang ketiga pekerja bebas, yang keempat memiliki penghasilan, yang kelima memiliki NPWP. Objek SPT tahunan pribadi yang pertama adalah gaji, yang kedua tunjangan, ketiga bonus, yang keempat honorarium, yang kelima hadiah, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada formulir SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama 1770 SS dengan kriteria penghasilan tidak boleh lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada satu pemberi pekerja. Yang kedua ada 1770S penghasilan di atas dari 60 juta bekerja pada 2 atau lebih pemberi pekerja. Ketiga ada 1770 yaitu wajib pajak yang memiliki usaha bebas seperti freelance dengan melakukan pembukuan dan penghasilan yang tidak menentu. Tarif SPT tahunan pribadi yaitu pada pasal 17 dari 5% hingga 35%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SPT tahunan badan. SPT tahunan badan adalah kewajiban pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak badan di Indonesia.
keterlambatan pelaporan SPT tahunan badan yaitu pada tanggal 30 April. Subjek dari SPT tahunan badan yang pertama ada PT, yang kedua ada SIPI, yang ketiga ada firma, yang keempat ada BUT, yang kelima ada yayasan, dan yang lainnya. Objek dari SPT tahunan badan yang pertama ada keuntungan dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua ada keuntungan penjualan aset. Yang ketiga ada bunga dan royalti. Yang keempat ada sewa. Yang kelima ada premi asuransi. Formulir SPT tahunan badan ada satu, yaitu 1771. Tarif SPT tahunan badan sebesar 22%. Sanksi SPT tahunan yang pertama ada sanksi administratif. Untuk sanksi orang pribadi sebesar 100.000 dan untuk sanksi badan sebesar 1 juta. Yang kedua, ada sanksi pidana. Yang pertama, penjara 1-6 tahun. Yang kedua, denda 2-4 kali jumlah pajak yang terutang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.